Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma sholli alaihi. Bab 15 pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Para ulama meriwayatkan tentang bagaimana kisah para sahabat dan tabi'in tentang mengagungkan dan penghormatan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Di antaranya yang dikutip oleh Imam Al-Qadi Iyad rahimahullah, bahwa seseorang datang menemui Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu anhu dan bertanya mengenai hadis, sedangkan ia Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu anhu dalam keadaan terlentang. Maka ia pun duduk dan meriwayatkan hadis. Orang itu pun berkata, "Aku tidak ingin mengganggu posisi ayahmu. Aku tidak ingin mengganggu posisi nyamanmu." Maka Sa'id ibn Musayyib menjawab, "Aku tidak suka meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW dalam keadaan terlentang." Dan diceritakan pula oleh Imam Al-Qudi Iyad rahimahullah bahwasanya dahulu kala Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah tidak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah SAW kecuali dalam keadaan berwudu, karena penghormatan kepada Rasulullah SAW. Ketika Amirul Mu'minin Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah berdebat dengannya dan mengangkat suaranya, maka Imam Malik rahimahullah pun berkata, "Ya Amirul Mu'minin, janganlah engkau meninggikan suaramu di masjid yang mulia ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan adab kepada suatu kaum dengan firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sayyidin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan telah memuji suatu kaum dengan firman-Nya, Innal ladzina yaghsu aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina lahanallahu qulubahum litaqwa lahum faghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hanya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan apabila dan pahala yang besar. Surat Al-Hujurat ayat 49. Dan telah menghinakan suatu kaum dengan firman-Nya, Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau ya Muhammad dari keluar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehormatan serta keagungan baginda Rasulullah SAW setelah wafat sama seperti semasa hidupnya. Maka Abu Ja'far Al-Mansur pun terdiam dalam membisu. Ada. Oke. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adhim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin.
Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pertemuan kita sebagaimana mestinya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bagi kita semuanya agar kita berkumpul mengaji dan mengkaji tentang kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan jadi pelipur lara bagi kita, yang mudah-mudahan menjadi obat hati bagi kita, yang mudah-mudahan menjadi bekal kita agar kita dapat bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sampai ke bab ke-15 mengenai pembahasan terhadap pengagungan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bab sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana adab terhadap baginda Rasulullah, mencontoh bagaimana adab al-jilul awal, mereka golongan pertama ataupun murid-muridnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung bertalaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatul kiram yang memiliki pengagungan dan penghormatan yang teramat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab 15 ini kami mengacu kepada 2 poin. Yang pertama adalah pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi makhluk, dari sisi kita, dari sisi sesama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Qur'ani, dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di akhir pembahasan kami akan membahas tentang apa sih pentingnya kita memberikan lafaz Sayyidina. Kita manggil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kita akan bahas. Tentunya bab 15 ini mengacu kepada 3 poin tersebut yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Nah, para ulama meriwayatkan tentang bagaimana pengagungan kisah para sahabat tabi'in tentang pengagungan dan penghormatan terhadap Rasulullah. Di antaranya yang kami ceritakan di sini tentang Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini seorang perawi hadis yang sangat luar biasa. Ada seorang datang sama beliau minta diriwayatkan hadis, tapi beliau lagi rebah, lagi nyantai gitu ya, mungkin rebahan kalau bahasa kita. Nah, begitu beliau rebahan, orang datang, Sa'id, wahai Syekh, wahai Imam Sa'id ibn Musayyib, ana minta diajarkan tentang hadis dari antum, hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Sa'id ibn Musayyib langsung bangun. Begitu bangun dibilang sama orang ini, ana nggak mau ganggu posisi antum lagi enak, lagi PW kalau bahasa kita. Enggak, kata dia, ya, kata Sa'id ibn Musayyib langsung membantah dan ngomong, aku tidak ingin meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan terlentang. Ini apa? Penghormatan dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Imam Ghadiyat ini merupakan penulis daripada kitab Asy-Syifa. Ini kitab yang sangat luar biasa yang pernah kita bahas juga di beberapa majelis kita, mengungkapkan tentang bagaimana hak-haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keagungan-keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Anas diriwayatkan bahwa Imam Malik bin Anas itu enggak pernah meriwayatkan hadis baginda Rasulullah kecuali dalam keadaan berwudu. Selalu berwudu. Bahkan diceritakan bahwa Al-Imam Malik bin Anas kalau mau meriwayatkan satu hadis itu repotnya luar biasa. Mandi dulu, wangi-wangian dulu, siap-siap dulu, dalam keadaan penuh penghayatan baru ngeriwayatin hadis. Ini saking jaganya Imam Malik bin Anas tentang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada seorang pemimpin datang namanya Abu Ja'far Al-Mansur, debat sama Imam Malik. Saking debat-debatnya apa? Dia ngangkat suara. Akhirnya Imam Malik bin Anas ngomong, "Ya Amirul Mukminin," kata dianya, "jangan kau tinggiin nih suara di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid mulia ini, karena di masjid ini ada siapa? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengajarkan adab suatu kaum. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi."
Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan keimanan. Kalau kalian beriman kepada aku, kata Allah, jangan angkat suara kalian melebihi suaranya Nabi. Sampai volume suara Allah atur. Volume suara, nih gimana posisi duduk. Sampai suara aja Allah atur untuk berhadapan sama Rasulullah. Makanya alhamdulillah kita diajarin sama para alim ulama kita gimana cara kita beradab sama Rasul. Dibikinin maulid, dibikinin sholawat, biar apa? Biar kita makin beradab, makin penuh penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik juga menyebutkan, wahai Amirul Mukminin, Allah memuji suatu kaum dengan apa? Dengan ketika mereka udah merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina intahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sungguhnya orang-orang yang telah merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang Allah uji mereka dengan ketakwaan. Bagi mereka apa? Bagi mereka pengampunan, bagi mereka apa? Ajrun 'azim, balasan yang sangat luar biasa, pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut lagi apa? Dan Allah telah menghinakan suatu kaum dengan firman-Nya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad dari luar kamar. Mereka apa? Aktsaruhum la ya'qilun. Mereka adalah banyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Allah bilang mereka enggak berakal gara-gara apa? Gara-gara salah manggil, caranya salah manggil. Sama Rasulullah cara salah manggil dong dibilang apa? Mereka tidak berakal. Dan keagungan dan kehormatan Rasulullah SAW setelah wafat sama seperti semasa hidupnya. Ini Abu Ja'far langsung diam dengar pernyataan Imam Malik bin Anas. Ini lihat ulama itu hatinya isinya cinta sama Rasulullah. Ini baru ulama namanya. Ulama itu pewaris, mereka mewarisi juga bagaimana orang-orang yang kumpul sama Rasulullah. Orang-orang yang kumpul sama Rasulullah semuanya orang yang rindu sama Nabi Muhammad. Kemarin kita baca tentang cerita salah satu sahabat. Bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah SAW sampai dikira sakit. Sampai dikira kenapa? Cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara dia takut nanti kalau misalnya di akhirat Rasulullah di tempat yang indah, yang mulia, sedangkan dia sadar dirinya nggak punya amalan apa-apa. Akhirnya turun ayat apa? Mayuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mereka akan dikumpulkan bersama ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin, dari golongan para nabi akan bersama dia. Siddiqin, orang-orang yang loyalitas, yang setia akan bersama dia. Syuhada juga akan bersama dia. Sholihin, orang-orang soleh insyaallah. Nah, ini adab-adabnya para sahabat, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Dan disebutkan bahwa di antara para alim ulama Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, kalau disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Rasulullah aja yang disebutin di hadapan dia, baka hatta narhamu, dia nangis sampai seluruh orang seakan-akan mau nyantunin dia. Kenapa ini orang? Kenapa ini orang? Kenapa? Wa Ja'far As-Shadiq, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, kakeknya para habaib ya, kakeknya para habaib, zuriatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama pewaris luar biasa. Gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah termasuk guru-gurunya daripada Imam Malik bin Anas tadi. Katsirul mazhah wa da'abah. Dia suka bercanda orangnya. Habaib makanya sering bercanda, sering softo. Menjidnya juga sering softo, sering bercanda. Tapi bercandanya ilmu, bercandanya penyenengin umatnya Rasulullah. Fa idza dzukira indahun nabi sallallahu alaihi wasallam isfarra launuh.
Tapi kalau udah nama ya Rabbi salli ala Muhammad, udah disebut nama Rasulullah, tiba-tiba pucat wajahnya, pucat langsung Sayyidina Ja'far as-Shadiq, saking cintanya kepada Rasulullah dan merasakan haibah keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada juga Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kalau disebutkan di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dilihat kepada warna kulitnya, seakan-akan udah nggak ada darah lagi yang mengalir, biru badannya. Terus dia punya lidah ini udah kering, mulutnya kering. Saking apa? Saking merasakan haibah wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair juga kalau disebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka hatta la yabqa fi ainihi dumu. Sampai apa? Sampai seakan-akan di matanya ini nggak bisa lagi ngeluarin air mata. Kering air matanya. Saking udah nangis, sudah sejadi-jadinya, udah luar biasa air mata yang keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama juga, Zuhri kalau disebutkan namanya Rasulullah apa? Berubah mukanya. Seakan-akan kita nggak kenal sama dia. Dia nggak kenal sama kita. Ya Rabb, Masya Allah. Ya itulah bagaimana pengagungan para alim ulama, para pewarisnya Rasulullah SAW terhadap Nabi Muhammad SAW. Terus rombongan mana yang kita mau ikutin kalau bukan rombongannya mereka? Golongan mana yang mau kita ikutin kalau bukan golongannya mereka? Golongan para pecinta, golongannya muhibbin, golongannya Rasulullah SAW. Adapun yang paling jelas di antara keagungan yang Allah berikan kepada Rasulullah apa? Salawat. Kalau pengagungan dari sisi Allah udah salawat, sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersalawat kepada Rasulullah dan para malaikatnya, kemudian merintahin kita. Apa Allah bilang? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat yusallun dengan fi'il mudhari', terus menerus salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Allah panggil juga orang-orang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu, bersalawatlah kalian dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan kepada beliau. Dan salawat Allah dan para malaikatnya bagi Rasulullah bermakna apa? Pujiannya. Pujian diiringi pengagungan, perlindungan, curahan kemuliaan, penghargaan dengan keutamaan, penobatan terhadap rasa hormat atas pribadi baginda Rasulullah SAW, maka tidak ada yang dapat menandingi penghormatan dan pujian tersebut. Nggak ada nabi kayak Nabi Muhammad dapat salawat khusus dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, saya bilang sebagaimana biasanya bahwa Al-Quran adalah surat cinta Allah kepada Rasulullah, ungkapan cinta Allah yang dibaca oleh seluruh makhluk. Firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang bagaimana kecintaan Allah kepada Rasulullah. Allah panggil Nabi Nuh apa? Gila ya Nuh, bid bisalaman minna wa barakatin alaik. Ketika Nabi Nuh selamat dari kejadian banjir yang menggenang di atas seluruh muka bumi, apa? Allah katakan kepada Nuh, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dengan penuh keberkahan dari kami. Panggil namanya Nuh, ya Nuh. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Musa, menjadikannya seorang nabi, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalahku dan firmanku. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad,
Bihilaf dengan nabi-nabi yang lainnya, Allah panggil dengan nama-namanya. Nabi Muhammad SAW Allah panggil dengan pangkatnya, pangkat kenabian, pangkat risalah, dan tidak pernah menyeru dengan namanya walau sekalipun. Subhanallah. Apa Allah Subhanahu wa taala nyatakan misalnya dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai nabi, wahai seorang nabi, Allah panggil dengan pangkatnya. Berarti apa? Kemuliaan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi. Inna arsalnaka syahidan. Tahu makna syahid di sini? Beberapa para habaib pernah mengungkapkan makna syahid. Arti syahid di sini apa? Rasulullah jadi saksi. Saksi siapa? Saksi ana dan antum. Nabi ini yang bakal jadi saksi buat kita. Nabi yang bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, fulan bin fulan min ummati. Ya Allah, fulan bin fulan min ummati. Ya Allah, fulan bin fulan min ummati. Ayu wahid min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan. Allah. Nah, saksi yang teramat luar biasa. Rasulullah jadi saksi setiap daripada kita. Nabi tanggung jawab. Tahu arti saksi? Antum mungkin baru nyaksiin bagaimana persidangan yang teramat luar biasa. Paling besar beban siapa? Saksi. Kalau saksinya ngungkapin ini bersalah berarti salah. Kalau ini ngungkapin ini benar berarti benar deh. Kuncinya ada di mana? Saksi. Tergantung cerita saksi. Hakim tergantung cerita saksi. Baru itu bisa dicerna dalam persidangan. Walillahil matsal a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang teramat luhur. Itu baru sidang dunia kita nyaksiin. Wow, berkali-kali diputer. Sidangnya di Ampera. Putarannya di mana-mana ya. Tapi apa? Tapi di sini ada hal yang teramat luar biasa yang perlu kita ketahui. Dan hubungan kita bukan nama yang urusan-urusan gituan. Kita nggak ada urusan sama hal-hal remeh dunia ini. Hubungan kita sama Rasulullah. Bayangkan Nabi Muhammad jadi saksi dari kita. Inna arsalnaka syahidan. Makanya syahidan itu duluan. Syahidan sebagai saksi. Wa mubasyiran wa nadhira. Baru Nabi Muhammad beri kabar gembira, beri peringatan. Wah, kata. Kemudian Allah panggil juga dengan pangkat risalah. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Wahai Rasul, wahai utusan Allah, jangan engkau sedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Orang menentang Allah yang sedih Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Nah, ini bisa dilihat bagaimana pengagungan ya, penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam salawat tadi, di dalam salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sebut di situ dengan pangkat kenabian. Sebenarnya pantas saja Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammad misalnya. Pantas saja. Kenapa? Karena Rasulullah adalah makhluk ciptaannya Allah. Pantas saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan terhadap Rasulullah SAW mengungkapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka panggilan kemuliaan bagi kita ini agar apa? Agar kita selalu menyerukan salawat. Nabi dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Padahal sudah tertanam bagi kita kewajiban kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Tapi saking mulianya Allah yang nyontohkan solawat tersebut. Maka apa? Maka kita sebagai umat Rasulullah harus lebih ingat dengan Nabi Muhammad, lebih mengagungkan, lebih memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan semata-mata karena berkahnya Rasulullah, kebaikan dari perjalanan kehidupannya Rasulullah. Karena beliau yang dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan kita, memberikan kita cahaya yang terang benderang agar kita terkeluarkan dari kegelapan. Bahkan Allah menyebutkan tentang jasa besar Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian utusan dari golongan kalian. Allah nyatakan dari golongan kalian. Azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat penderitaan yang kita alami. Yang keberatan siapa? Nabi Muhammad. Yang ngerasa susah siapa? Rasulullah. Harisun 'alaikum. Keselamatan, keimanan itu sangat dijaga oleh Rasulullah. Rasulullah berharap nih keimanan umat ini terjaga selalu dalam kebaikan. Harisun 'alaikum, perhatian luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim, nyantung, sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapat cintanya Rasulullah. Karena begitu cintanya dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan apa? Lil muhib salat alamat. Bagi pecinta itu punya tiga ciri dia. Ayyakuna kalamuhu dzikran lil mahbubi. Yang pertama apa? Yang pertama, omongan dia ini cuma zikir, mengingat terhadap yang dia cintai. Wasamtuhu fikran fi, dan diamnya dia, kalau seandainya dia diam, itu pikirannya melayang-layang hanya memikirkan yang ia cintai. Wa amaluhu ta'atan lah, dan yang ketiga, amal kebaikan yang dilaksanakan olehnya hanya taat kepadanya. Ini alamat orang yang cinta. Bahkan disebutkan oleh Al-Muhasibi bahwa alamatul muhibbin, alamatnya seorang muhibbin adalah kathratu dzikri lil mahbub ala tariqid dawam yanqati'un wa la yumillun wa la yafturun. Banyak mengingat terhadap yang dia cintai, terus menerus ala tariqid dawam. Udah dia cinta mati, nggak bakal bosan, nggak bakal lemes. Kalau urusannya mengingat Rasulullah, dia nggak bakal bosan, nggak bakal lemes. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita cara mengingat Rasulullah, agar kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Ujrah nih, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami telah menyampaikan salam kepadamu, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Maka Rasulullah bilang apa? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kita perhatikan tadi ucapan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah ngajarin kita Allahumma salli ala Muhammad. Artinya apa? Artinya ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Berarti apa? Berarti kita ini belum bersolawat kepada Rasulullah. Sejatinya kita ini belum bersolawat kepada Rasulullah. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melimpahkan solawat kepada Nabi Muhammad. Makanya para alim ulama mengungkapkan ini sir, ini rahasia. Kenapa solawat itu amalan yang tidak ditolak, amalan yang ibaratnya tidak terdapat riya di dalamnya. Nggak ada, mau riya gimana? Karena apa? Karena amalan itu adalah murni kita minta kepada Allah agar melimpahkan sholawat kepada Rasulullah. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammad. Amalan kita ini antara diterima apa enggak, kecuali apa? Kecuali sholawat kepada Rasulullah. Nah ini sir di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sholawat amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita minta kepada Allah. Padahal sisi retorika di dalam Al-Quran Allah sampaikan apa? Sallu alaihi.
bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Tapi dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita ngomong kepada kita, nyampein kepada kita, kalau mau salawat jangan lupakan sebut namanya Allah, minta kepada Allah agar Allah limpahkan salawat kepadaku. Allah, inilah adabnya Rasulullah SAW. Padahal kemuliaan, keagungan tuh, ibaratnya Nabi ini udah nyohor, udah luar biasa. Tapi Nabi ingin kita beradab, punya kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga nilai-nilai ibadah kita menjadi sangat bermakna. Hakadha sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ibadah yang sangat luar biasa, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah namakan sebagai salah. As-salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu namanya ya kayak nama salah satu ibadah yang sangat penting, yaitu salat. Sangat luar biasa. Allah sampaikan sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya orang yang nggak mau salawat tuh orang bakhil, orang pelit. Kalau disebutkan namanya Rasulullah, dia diam aja, ngedem kayak kodok. Oh, kodok nggak? Bego. Kalau ada ini baru dia orang lempar, baru dia punya krok gitu. Padahal apa? Padahal dia kalau bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan fadilah, keutamaan yang teramat luar biasa. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu adab. Bahkan Rasulullah ngomong apa? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli. Orang yang pelit, orang yang kikir adalah orang yang kalau disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Makanya kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, iringi dengan salawat. Dan kami sebutkan tentang keutamaan salam kepada Rasulullah SAW, dan kami nukil dari kitab Al-Adhkar bahwa pernah salah seorang Utbi yang bernama Utbi, beliau duduk dekat kuburan baginda Rasulullah SAW. Ada orang Arab pedalaman, Badui, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Salam bagimu duhai Rasulullah. Dan beliau mengucapkan, walau annahum idzalama anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum Rasulullah wajadullaha tawwabar rahimah. Quran surat An-Nisa ayat 64. Nah, ini juga dianjurkan bagi kita kalau kita ziarah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ziarah ke Madinah. Amin. Kalau ziarah ke makam Rasulullah, jangan lupa baca ayat ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum Rasulullah wajadullaha tawwabar rahimah. Dan sungguh sekiranya mereka telah menzalimi dirinya sendiri, kemudian datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul memohonkan ampunan bagi mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini orang Arab Badui ini baca ayat ini, dan dia dengan segala cintanya menyampaikan di hadapan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, ya khairaman dufinat fit turbi a'dhumahu fataba min tibihinnal gha'u wal akamu nafsi fida'un ligabrin anta sakinuhu fihil afaf wa fihil judu wal karamu antal habibul ladzi turja syafa'atuhu innas sirati idza ma zallatil qadamu sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Nah, akhirnya si Utbi ini ngelihat orang ini pergi, dan Utbi ini tidur, akhirnya ngantuk, tertidur. Begitu dalam keadaan tertidur, subhanallah, Utbi ini bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Utbi al-hikil Arabi, wahai Utbi, samperin tuh orang Arab tadi, orang Badui tadi, bilang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengampunan kepada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li arudda alaihi salam hatta rudda alaihi salam. Tidaklah seorang umatku mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah,
kecuali Allah sampaikan ruhku ke dalam diriku untuk mengucapkan salam kepada dirinya. Nah, ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan salam Nabi Muhammad SAW kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kadang melihat tentang bagaimana kekurangan orang-orang yang menyebut namanya Rasulullah. Nyebut namanya Muhammad. Hah? Sohib sama ente? Hah? Anak apa teman? Enggak, bukan. Ini Rasulullah. Ini orang yang penuh penghormatan. Hah? Ente aja kalau nyebut siapa misalnya di antara kita nih diangkat jadi RT doang. Batas RT itu nyebutnya siapa misalnya? Pak RT. Lengkap. Kalau disebut namanya ngambek dia kadang-kadang. KTP lo bisa telat. Bener gak kira-kira? Kelas RT. Hah? Presiden. Gak mungkin ente nyebut namanya. Ente panggil namanya apa? Bupati ente sebut namanya. Gub ente sebut apa? Namanya. Jangan pakai pak lah, nama aja. Pasti dia gondok. Marah deh. Kenapa? Ya ente gak ada penghormatan sama dia. Wakif Nabi Muhammad. Ente nyebut tentang Rasulullah SAW. Makanya di sini para alim ulama kita, diantaranya mereka dengan segala daya upaya agar dapat mencapai kemuliaan, hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW, memberikan gelar pemimpin kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Sayyidina Muhammad, baginda Rasulullah, pemimpin kami Rasulullah. Bid'ah, jangan pakai lafaz Sayyidina. Ya, bagaimana bid'ah? Nabi Muhammad sendiri manggil dirinya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku pemimpin anak Adam dan bukan satu kesombongan bagi diriku. Rasulullah nyebut dirinya. Ini jarang baca hadis kayak ngomong hadis Quran hadis. Wah kata ya. Maksud para alim ulama, mereka menyertakan ketika menyebut nama Muhammad dengan lafaz Sayyidina adalah Sayyidina Muhammad SAW agar dapat mencapai daripada kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan pada hakikatnya Nabi adalah pemimpin yang tergabung seluruh asas rasa kepemimpinan ataupun hakikat kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Maka di dalam setiap penyebutan kita kepada Rasulullah harus kita iringi dengan pujian, penghormatan, kemuliaan, bukti bahwa hati kita diisi dengan keimanan kepada Rasulullah SAW, dicucuri dengan kecintaan, kehormatan kepada Rasulullah, dan merasuk di dalam diri kita juga cinta kepada Al-Quran, cinta terhadap syariat, cinta terhadap hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita di dalam orang-orang yang selalu mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena seorang pecinta itu terlihat bagaimana ketika dia mengagungkan yang ia cintai. Itu hakikatnya pecinta. Dia tahu dudukkan seseorang yang ia cintai dan bagaimana pengagungan dia terhadap yang ia cintai. Makanya para sahabat itu Allah khususkan di antara mereka, dan ada khusus Allah tempatkan orang-orang khusus di antara khususnya lagi. Karena apa? Karena mereka tahu cara mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Disebutnya As-Siddiq. As-Siddiq itu bukan karena dia melakukan pembenaran, enggak, bukan. Sebenarnya loyalis, dia adalah orang yang sangat setia, yang sangat mengagungkan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita pecinta-pecinta yang setia, pecinta-pecinta yang diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pecinta-pecinta yang dikumpulkan bersama beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim abada